Gereja-gereja seperti apa yang menggenapi nubuatan negatif dalam Alkitab? Saksikan penjelasan Alkitabiah berikut ini. Ya, salam dari saya Gembala Re, dan saat ini saya ingin berbagi kepada Anda perihal mengenai gereja-gereja yang menggenapi nubuatan negatif dalam Alkitab, ya. Gereja-gereja yang menggenapi nubuatan negatif dalam Alkitab, ya. Yang pertama sudah kita lihat dari 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Perhatikan tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Ya. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Saudara, ada dua hal di sini yang dikatakan oleh Paulus bahwa di kemudian hari akan ada pengajar-pengajar sesat. Ya, pengajar sesat itu artinya pengajar yang memang bukan datang dari Tuhan tapi dari iblis. Nah, kita bertanya begitu ya, apa sih gitu? Yang pertama kita lihat di sini bahwa kelompok itu akan melarang orang kawin. Pertama melarang orang kawin. Jadi kalau misalnya ada kelompok yang melarang, katakanlah pelayannya menikah, maka ia masuk kategori daripada ajaran sesat. Gitu. Ya. Mengapa saudara? Karena di dalam Alkitab kalau kita baca di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, bahwa syarat menjadi seorang gembala atau syarat menjadi seorang pemimpin jemaat itu situ jelas begitu. Saya akan bacakan pada 1 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima ya. Syarat-syarat bagi penilik jemaat. Penilik jemaat itu adalah gembala. Dia adalah penatua ya. Jadi penatua, presbyteros atau penilik, episkopos atau gembala, boheman itu adalah satu jabatan yang sama. Jadi syarat-syarat menjadi seorang penilik jemaat atau gembala itu ada di dalam 1 Timotius ya. Tertuang dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Begini bunyinya. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Suami dari satu istri. Perhatikan, suami dari satu istri. Dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana dia dapat mengurus jemaat Allah? Inilah alasan mengapa Tuhan mengatakan bahwa pengajar sesat itu melarang gembalanya menikah. Kenapa? Karena seorang gembala yang tidak berpengalaman mengurus keluarganya, maka ia tidak akan mungkin bisa mengurus jemaat Allah yang memiliki masalah yang sangat kompleks begitu. Ya. Dan ayatnya jelas begitu ya, bahwa di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat yang kedua, karena itu penilik jemaat haruslah suami dari satu istri. Gembala itu atau penatua ya, itu harus suami dari satu istri, bukan istri dari satu suami, tidak boleh dibalik. Kenapa? Karena ayat 4 mengatakan seorang kepala keluarga yang baik. Kepala keluarga itu bukan wanita, saudara. Ya, jadi gembala itu haruslah suami dari satu istri, harus kepala keluarga yang baik, dihormati, segani oleh anak-anaknya. Jadi orang yang masih lajang tentu tidak boleh jadi gembala. Ya, yang masih lajang. Sekalipun dia laki-laki, kalau dia masih lajang, itu tidak boleh menjadi gembala. Ya, itu Alkitab jelas. Dia harus sudah
punya istri dan tidak boleh seorang perempuan. Kesalahan gereja pada saat ini adalah perempuan diangkat atau ditahbis menjadi pendeta atau jadi gembala. Sebenarnya itu adalah sebuah pemberontakan terhadap firman Tuhan. Sebab Tuhan sudah memberikan aturan, syarat menjadi seorang gembala itu harus suami dari satu istri, kepala rumah tangga yang baik, dihormati dan disegani, bukan seorang perempuan. Jadi bagi perempuan-perempuan yang jadi pendeta, engkau harus bertobat. Kalau tidak, maka semua pekerjaan yang kamu lakukan itu di hadapan Tuhan itu nol. Saya pikir Anda tidak mau dianggap orang-orang yang tersesat seperti dikatakan oleh Alkitab. Nah, kita kembali kepada tadi, ya, ada lembaga atau gereja yang melarang pemimpin jemaat itu menikah. Dan Alkitab mengidentifikasi itu adalah pengajaran sesat, pengajaran dari setan. Alkitab mengatakan bukan saya. Ya, dikatakan begini. Ayat 1 sampai ayat 3 ini, tetapi roh dan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nurani memakai cap mereka. Nah, itu melarang orang kawin. Melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan mengucap syukur dimakan oleh orang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Jadi ada dua di sini, ya. Dalam 1 Timotius ini ada dua ajaran setan yang dinyatakan. Yang pertama, kelompok yang melarang gembala atau pemimpin jemaat itu menikah. Paulus berkata bahwa itu pengajaran dari setan. Yang kedua, melarang memakan makanan yang diciptakan oleh Tuhan. Ayat yang keempat katakan begini, karena semua diciptakan Allah. Ayat 3 ya. Melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang-orang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima ucapan syukur. Perhatikan baik-baik. Bahwa semua diciptakan itu tidak ada satu pun yang haram. Semua, berarti tanpa terkecuali. Nah, kalau demikian saudara, di sini kita mengidentifikasi ada dua kelompok gereja yang masuk kategori ini. Yaitu kelompok yang melarang orang kawin, melarang gembala menikah begitu. Terus yang melarang memakan makanan atau melarang memakan hewan diciptakan oleh Tuhan. Itu juga dikatakan oleh Alkitab sebagai pengajar sesat begitu. Loh, kenapa? Nah, begini persoalannya. Benar memang dulu pada zaman Musa Tuhan melarang bangsa Israel memakan binatang-binatang tertentu. Ada 3 kelompok binatang, di udara, di darat, dan di dalam air. Sebenarnya itu adalah simbologi, ya, di mana mereka tidak boleh menikah dengan bangsa lain. Burung-burung itu Raja Wali, burung elang, ya, itu menggambarkan bangsa-bangsa lain yang memiliki strata sosial itu di atas mereka. Mereka tidak boleh menikah dengan bangsa lain sekalipun itu raja, tidak boleh. Ya, mereka juga tidak boleh menikah dengan sesama bangsa lain, ya, maksudnya bangsa lain sekalipun strata sosialnya sama dengan mereka. Itu tidak boleh. Mereka tidak boleh menikah dengan budak mereka sekalipun budak mereka itu cantik-cantik dan tampan-tampan. Mereka tidak boleh menikah itu. Kenapa? Karena Allah telah berjanji kepada Abraham bahwa dari keturunan Abraham akan lahir juru selamat. Jadi bangsa Israel Tuhan pilih untuk menghadirkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi Tuhan ingin menjaga kemudian keturunan dari Abraham sampai kepada tampilnya juru selamat. Begitu juru selamat datang, boleh menikah dengan siapa saja. Ya. Jadi simbol daripada larangan memakan binatang itu adalah simbol dilarang menikah dengan bangsa lain. Tentu sampai kapan ini berlaku? Sampai juru selamat datang. Itulah sebabnya Paulus di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ini berkatakan bahwa jikalau ada orang yang melarang memakan itu kembali, maka itu dianggap sebagai pengajaran sesat. Kenapa? Karena itu adalah simbol dilarangnya bangsa Israel menikah dengan bangsa lain. Sampai juru selamat datang. Nah, juru selamat sudah datang menggenapinya, maka larangan itu dicabut secara otomatis. Sama seperti misalnya penyembelihan hewan korban, pencurahan darah binatang, sunat, sabat, itu semua sudah digenapi, maka itu dicabut, tidak lagi diberlakukan. Justru kalau itu diberlakukan, dianggap itu pengajaran sesat. Itu Paulus yang mengatakannya. Jadi saudara-saudara, Anda harus memperhatikan sesama, supaya Anda tidak masuk dalam kategori orang yang disesatkan, maka Anda harus menghindari kelompok seperti ini. Sebab semua yang diciptakan Tuhan itu baik. Semoga penjelasan ini bisa membantu Anda memahami kebenaran yang baik. Tuhan Yesus memberkati.
Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan video ini, silakan like, subscribe, dan share supaya semakin banyak yang mendapat berkat rohani dari video ini. Tuhan memberkati dan Maranatha.